Bai Ningbing didiagnosis menderita kanker. Tahun itu, saya baru lulus dan menguras habis semua uang di saku. Hanya ada 500 yuan. Untuk menyelamatkannya, saya memohon kepada semua orang di daftar kontak saya dan berhasil mengumpulkan 150.000 yuan. Namun, saat saya menerima uang dan dalam perjalanan kembali ke rumah sakit, tiba-tiba saya menerima kabar bahwa dia telah meninggal dunia. Saya tidak bisa melihat detik-detik terakhir Bai Ningbing. 5 tahun berikutnya saya tidak bisa membayar kembali pinjaman. Saya pergi bekerja sendiri ke selatan. Akhirnya, pada hari saya melunasi semuanya, saya kembali ke Haicheng. Tetapi di sebuah restoran hotpot yang sering dikunjungi Bai Ningbing semasa hidupnya, saya bertemu denganmu yang sangat mirip dengannya. Saat ini dia sukses dalam karir, bahagia dalam keluarga, dan sudah memiliki anak. Musim dingin di Haicheng masih terasa agak dingin. Dengan hanya 70 yuan di saku saya membeli paket seharga 69,9 yuan. Saat saya makan dengan lahap, sebuah suara yang agak familiar menarik perhatian saya. Di balik setengah kaca buram, seorang wanita yang mengenakan pakaian bergambar domba putih kecil dengan lembut memberikan sayuran kepada gadis kecil di depannya. Awalnya saya tidak merasa aneh, sampai saya melihat tahi lalat di sudut matanya dan fitur wajah yang semakin familiar. Baru kemudian saya tiba-tiba berdiri, menatap wanita itu dengan sedikit tidak terkendali. Bai Ningbing, apakah itu kamu? Di tengah kebisingan, seolah-olah mendengar seseorang memanggilnya, wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap saya. Hanya dengan sekali pandang, emosi di matanya, dari kebingungan hingga keterkejutan, lalu menjadi acuh tak acuh. Fang Yuan. Lama tidak bertemu. Saya duduk dengan canggung di depan orang dewasa dan anak kecil itu. Bai Ningbing sudah menyesuaikan diri. Seperti biasa menambahkan sayuran ke dalam hotpot untuk gadis kecil itu. Mau sedikit cuka? Dia menatap saus wijen di mangkuk saya dan berkata, saya suka rasa asam. Dulu, saat makan hotpot dengan Bai Ningbing, dia selalu secara khusus membuatkan sepiring cuka untuk saya. Namun, selama bertahun-tahun ini, saya tidak bisa merasakan rasa banyak makanan lagi. Saya menggelengkan kepala, tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan. Apa kau baik-baik saja tahun itu? Banyak kata-kata terlintas di benakku. Akhirnya aku bertanya pada Bai Ningbing dengan cara yang halus. Tentu saja dia tahu apa yang aku tanyakan. Tapi hanya jarinya yang berhenti sejenak, mengangguk sedikit, seolah menanggapi sesuatu tidak signifikan. Yang lebih tidak penting dari hidup dan mati adalah 5 tahun lalu, setelah aku meminjam uang dari Jing Xiangjao, aku segera mentransfernya ke kartu bank Bai Ningbing. Namun, saat aku hendak kembali ke Haicheng, aku menerima kabar Bai Ningbing. Fu Gao meninggal karena gagal organ secara tiba-tiba pada malam itu, dengan suhu minus 17 derajat Celcius. Aku mengenakan jaket tipis dan membeku hingga mati rasa di luar stasiun kereta api. Namun, aku tidak bisa mempercayainya. Baru 3 hari aku pergi, Bai Ningbing tidak berhasil bertahan. Fu Gao adalah ibu Bai yang paling tidak menyukaiku. Dengan suara serak di telepon, aku memohon padanya untuk memberitahuku lokasi pemakaman. Namun, dia menutup telepon dengan tegas. Telepon itu juga digunakan Bai Ningbing semasa hidupnya. Mereka memandang rendah orang-orang yang lahir di pedesaan. Setelah dia meninggal, mereka juga tidak mengizinkanku mendekatinya sedikit pun. Lalu mengapa kalian berbohong padaku? Dengan mata memerah, aku tidak bisa menahan diri untuk mengejar Bai Ningbing. Namun, ekspresinya menahan diri dan tegang. Sudut mulutnya selalu terdiam. Sebuah getaran ponsel mengganggu kebuntuan kami, daftar teratas di layar. Masih Bai Ningbing. Sejak 5 tahun lalu dia tidak pernah menggunakannya lagi. Namun, aku mengirim pesan ke akun itu setiap hari dan malam. Bahkan foto paket pembelian kelompok yang tidak penting barusan pun aku kirimkan. Lama-kelamaan menjadi memo untuk melunasi hutang. Selama bertahun-tahun ini, menghadapi kemunduran besar atau getaran, momen-momen sedih dan sulit,
Semua tertulis di sana. Bai Ningbing sepertinya melihat isi layar. Setelah mencibir, dia mengangkat matanya dan menatapku. Karena Fang Yuan, aku tidak bisa melupakanmu. Aku juga tidak bisa memaafkanmu, apa yang tidak bisa aku lupakan darimu. Aku melarikan diri pada hari aku ditarik ke Ichu. Apa maksudnya aku dirawat? Kapan aku melarikan diri? Tahun itu menerima pemberitahuan kematian Bai Ningbing. Dalam keadaan darurat, aku mencari taksi gelap untuk pergi ke kota Hai. Karena naik kereta api akan memakan waktu 3 hari. Aku tidak bisa menunggu. Tetapi tak seorang pun menyangka bahwa tahun itu salju sangat tebal hingga jalan raya dan kereta api ditutup. Ketika aku bergegas kembali ke rumah sakit kota Hai, flu baru datang dengan ganas. Di rumah sakit yang kacau balau, dokter kepala dan perawat sebagian besar telah dikirim untuk membantu di tempat lain. Aku tidak bisa melihat wajahnya untuk terakhir kali. Aku juga tidak bisa pergi ke pemakamannya. Aku kehilangan semangat dan merasa terpuruk untuk waktu yang lama. Sampai aku pikir aku akan hancur oleh penyakit mental. Pesan penagihan hutang dari Liu Ruyan datang. Dia adalah musuh bebuyutanku di sekolah menengah. Tetapi dia adalah satu-satunya orang yang bersedia meminjamkan aku uang saat itu. Saat itulah aku bangkit dari tempat tidur. Hanya ada satu pikiran di benakku. Membayar kembali uang ini. Sebagai cara untuk menyelesaikan urusan Bai Ningbing. Kejadian terakhir. Aku tidak melarikan diri dari Bai Ningbing. Aku pergi ke kota Jin untuk mencari orang untuk meminjam uang untuk menyelamatkanmu. Coba periksa tanggal 7 Januari tahun itu. Uang di kartu bankmu adalah yang aku transfer. Air mataku tak terkendali menetes ke tenggorokanku. Terisak menjelaskan. Pahit namun tak bisa hilang. Sebenarnya, selama bertahun-tahun di luar, aku sudah lama tidak menangis. Tetapi aku tidak tahu mengapa ketika melihat wajah ini. Aku teringat saat Bai Ningbing ditarik ke Ichu. Menyentuh pipiku. Menghiburku dengan lembut. Dia berkata, Yuan kecil. Aku baik-baik saja. Jaga dirimu baik-baik. Dia berkata jika aku tidak bisa melewatinya. Lupakan aku dan mulailah hidup baru. Saat itu aku meraih pegangan di kepala ranjang. Menggelengkan kepala sekuat tenaga. Memohon padanya untuk tidak meninggalkanku. Karena di dunia ini selain Bai Ningbing, tidak ada lagi yang akan memperlakukanku dengan baik. Sejak kecil orang tuaku bercerai. Tidak ada yang peduli padaku selama 4 tahun kuliah. Bahkan biaya kuliah pun aku tidak mampu. Bai Ningbing membagi beasiswa dan uang hasil kerjanya kepadaku. Baru aku bisa melewatinya dengan layak. Saat itu dia seperti kayu apung satu-satunya di lautan tak bertepiku. Karena emosi yang tak terkendali. Aku hanya meraih tangan Bai Ningbing. Misalnya, ketika seluruh diriku terjerumus ke dalam keputusasaan yang tak berdasar. Sampai sebuah suara polos terdengar. Aku baru tersadar. Gadis kecil itu menatap dengan mata hitamnya yang polos dan tidak bersalah. Tetapi kata-kata yang dia ucapkan membuatku merasa sangat dingin. Paman, kenapa kamu berbohong? Uang itu jelas-jelas diberikan oleh ayahku. Ayah mengatakan bahwa dia meminjamnya dari temannya. Setelah kata-kata itu diucapkan, Bai Ningbing, yang matanya sedikit memerah, langsung sadar kembali. Dia menarik tangannya dan menatapku dengan dingin. Fang Yuan, tolong jaga dirimu. Selama bertahun-tahun ini, aku pernah berpikir. Menghadapi pasangan yang menderita penyakit parah. Mungkin orang yang sadar akan melarikan diri. Tetapi Fang Yuan, aku tidak ingin kamu menyelamatkanku dengan uang. Hanya asalkan kamu menemaniku. Untuk perjalanan terakhir saja sudah cukup. Tetapi kamu menghilang keesokan harinya. Sekarang aku hidup dengan baik. Jadi jangan saling mengganggu lagi di masa depan. Setelah selesai berbicara, Bai Ningbing menarik napas dalam-dalam. Dia memasukkan piring terakhir daging sapi berlemak ke dalam panci. Dia sangat menyukainya dulu. Tetapi dia membiarkanku makan duluan. Setelah beberapa saat, aku menundukkan kepala dan tersenyum sedikit lega. Masa lalu sudah begitu lama, semuanya harus memulai kehidupan baru. Tetapi sebelum itu,
Hal-hal di masa lalu juga harus dijelaskan. Aku menyeka air mata. Perlahan membungkuk dan tersenyum bertanya kepada gadis kecil di depanku. Nak, siapa nama ayahmu? Gadis kecil itu sedikit waspada. Dia menoleh tidak mau melihatku dan memegang lengan Bai Ningbing. Tetapi di mulutnya dia tetap mengucapkan kata-kata Bai Yifei. Begitu ya, aku kembali duduk. Bai Yifei, kakak laki-laki Bai Ningbing yang tidak memiliki hubungan darah. Ketika kuliah dan bersama Bai Ningbing, dia dipenuhi dengan permusuhan terhadapku. Bahkan dapat dikatakan bahwa ibu dan ayah Bai sangat membenciku juga karena dia. Tipu muslihat kecilnya mungkin bisa menipu orang lain tetapi tidak bisa menipuku. Aku sudah lama melihat perasaan istimewanya terhadap Bai Ningbing. Tetapi karena Bai Ningbing selalu menganggapnya sebagai kakak. Setelah dia frustrasi, akan melampiaskan semuanya padaku. Apakah uang itu ditransfer dari Ban Jinshi ke Bai Ningbing saat itu? Tanda tangannya asing. Memang sangat mudah ditiru dan ditipu. Bai Ningbing, karena kalian semua bilang Bai Yifei memberikannya padamu. Bisakah dia memberikan catatan transfernya? Bai Ningbing mendengar ini. Keyakinan awal Menteri Mo Guang sedikit mengendur. Dia tidak bisa memberikannya. Mungkinkah kamu, orang yang kabur di tengah jalan, bisa memberikannya? Fang Yuan, bersikaplah sedikit bermartabat. Jika kamu benar-benar kekurangan uang seperti dulu, kamu bisa menipu seorang wanita dengan kepalsuanmu untuk menghidupimu. Lagi pula, akting matamu bahkan menipuku. Dengan gemetar meletakkan sumpit. Akhirnya tertawa. Tetapi hati seperti busa yang bocor. Pengangguran tak henti. Aku menghabiskan 5 tahun untuk menghancurkan harga diriku. Orang lama pada akhirnya hanyalah kehampaan. Bahkan di matanya. Aku adalah orang yang penuh kebohongan. Orang jahat tanpa prinsip. Aku bisa memberikannya, begitu juga Bai Ningbing. Hal-hal di tahun-tahun itu memang sudah berlalu. Setelah dilarikan ke UGD, aku berdiri di dekat jendela semalaman dan bertanya kepada semua orang di buku kontakku. Namun pada akhirnya, aku hanya bisa meminjam 200 yuan. Meskipun sudah kuduga, aku memang tidak punya banyak kerabat dan teman. Tetapi karena putus asa, aku tetap menghubunginya, musuh bebuyutanku di SMA. Seorang putri kaya, Liu Ruyan. 15.000 bisa. Tetapi kamu harus datang ke Jin Shijie. Dulu saat SMA, kami pernah berselisih karena masalah kuota. Seluruh siswa di sekolah tidak berani macam-macam dengan putri kaya ini. Tetapi orang tuaku tidak mencintai tanpa beban. Tidak takut apapun. Aku bertengkar mati-matian dengannya. Bekas luka di dahinya masih bekas lukaku. Akhirnya aku dihukum. Hampir dikeluarkan dari sekolah. Tetapi dia baik-baik saja. Ketika aku tiba di Jinshi di tempat yang dia katakan, Liu Ruyan sedang duduk di sisi terdalam kotak. Dikelilingi oleh orang-orang. Kamu boleh. Tetapi kamu harus berlutut padaku. Dia menatapku dengan acuh tak acuh. Dengan ekspresi arogan. Nada bicaranya juga dingin. Dia pernah berkata, Fang Yuan, kamu adalah orang paling keras kepala yang pernah kutemui. Dan satu-satunya orang yang berani melawanku. Kamu sangat menarik. Saat itu aku tidak mengerti maksud perkataannya. Hanya merasa orang kaya punya masalah otak. Dipukuli orang, malah memuji orang menarik. Tetapi kali ini, dia menyuruhku berlutut di depan umum. Jelas ingin menghancurkan harga diriku sepenuhnya. Aku tidak punya pilihan lain. Di tengah cemoohan dan penghinaan di sekeliling, aku langsung berlutut di lantai. Aku agak tidak ingat. Suhu lututku menyentuh lantai hari itu. Hanya ingat di tengah kebisingan.
Liu Ruyan dengan bosan menyuruh orang-orang di sekitarnya berhenti. Ekspresi itu seperti tiba-tiba menemukan mainan kesayangan dulu. Tetapi dia sudah kehilangan lengan dan kakinya. Dia menyuruhku mengangkat kepala. Lalu melemparkan tutup botol di dekat kakiku. Dia membuka mulut dan berkata, "Apakah pantas untuk seorang wanita?" Itu adalah tanggapan saya tanpa ragu. Pantas. Tetapi jika itu sekarang? Jawabannya hanya tidak. Melihat ini, dia dengan kesal membanting mulutnya. Kemudian menelepon. Bertanya informasi rekening saya, 150.000. Akan ditransfer hari ini. Akan saya kembalikan. Seluruh tubuhku gemetar dan mencengkeram ujung celana. Tetapi tatapannya padaku menjadi semakin gelap. Lihatlah seperti asap 5 tahun lalu. Transfer itu. Apakah Anda masih memiliki catatan itu? Setelah sekitar setengah jam. Pesan dari sana kembali, periksa semuanya, ada apa? Aku tidak ingin memeriksa. Maafkan aku ragu sejenak. Akhirnya aku memberitahunya. Bai Ningbing belum mati. Uang itu dipalsukan oleh seseorang. Saya butuh bukti. Pihak sana terdiam beberapa saat. Kemudian menjawab. Begitu banyak binatang buas. Saya baru-baru ini menemukan di Haicheng. Dan memberitahu Anda untuk datang dan menemukan saya, efisiensi Liu Ruyan sangat tinggi. Keesokan sorenya, dia mengundang saya untuk bertemu di restoran paling mewah di Haicheng. Di antara kerumunan, Liu Ruyan masih dengan ekspresi arogan dikelilingi oleh orang-orang. Tapi kali ini dalam acara formal. Dia seindah yang diharapkan. Duduk di sisi terdalam meja bundar. Keluarga Liu berencana membuka perusahaan investasi di Haicheng. Saya akan tinggal di Haicheng untuk waktu yang lama. Mohon perhatian dari semua orang di masa depan. Aku berdiri terpaku di luar pintu. Memperhatikannya. Mengangkat gelas anggur. Alisnya meluap dengan semangat. Tetapi langkah kakinya mundur dengan ragu, entah mengapa sebuah adegan muncul di hatiku dan kemudian pergi. Aku kemudian masuk. Di samping sisa makanan, dia hanya melihat seorang prajurit merah mengedipkan mata ke arahku. Kemudian mengeluarkan slip pengembalian dari sakunya. Tanggal di atas menunjukkan 7 Januari 5 tahun lalu. Transfer sebesar 150.000. Ditransfer ke kartu bank Bai Ningbing. Versi elektroniknya akan dikirim oleh asisten sebentar lagi. Baik. Terima kasih. Mendapatkan barangnya. Aku berbalik dan ingin pergi. Tunggu. Liu Ruyan menghentikanku dengan suara rendah. Menatapku dengan mata menyipit. Pergi begitu saja? Tidak mengungkapkan sesuatu? Bagaimana kau ingin aku mengungkapkannya? Tidak berhenti melangkah. Tidak mengungkapkan sesuatu? Kau ingin datang ke keluarga Hai untuk menjadi cangkir anggur, menundukkan kepala seolah-olah sedang berpikir. Begini saja. Perusahaan investasi keluarga Liu sedang sangat membutuhkan orang. Mendengar ini, aku merapikan manset jas hujan dengan canggung, Liu Ruyan. Kau salah orang. Aku tidak punya pengalaman. Dia mengangkat alis. Bagaimana bisa aku ingat seseorang di Universitas Hai jurusan keuangan? Dan Universitas Hai stabil di 3 besar peringkat jurusan keuangan nasional. Tapi ketika Bai Ruyan mengatakan ini, nada bicaranya tenang. Bahkan dengan sedikit pengakuan yang jarang terlihat. Tapi hatiku tenggelam. Bukankah itu berkat bantuan Bai Ningbing? Aku fokus pada nilai. Mengikuti kompetisi internasional. Awalnya aku berencana untuk membaca dan kemudian memasuki bank investasi untuk belajar dan bekerja. Benar-benar mengubah karirku. Penetapan spesialisasi dan sejarah yang tiba-tiba dari Bai Bing. Semua ini demi uang. Aku tidak bisa melanjutkan studi pascasarjana seperti yang direncanakan. Bahkan karena industri keuangan memiliki persyaratan pendidikan yang sangat tinggi. Setidaknya harus S2. Jadi meskipun aku jurusan keuangan, aku tidak bisa mendapatkan posisi pekerjaan yang sesuai. Setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk mencari peluang di industri e-commerce yang sedang populer saat itu. Hingga hari ini, aku sudah terlalu lama menyimpang dari jalan yang benar. Hanya saja aku tidak mengerti, Liu Ruyan.
Mengapa kau membantuku seperti ini? Mendengar ini, dia mengangkat sudut mulutnya. Tersenyum. Kau salah paham. Aku tidak membantumu. Kau datang untuk bekerja di sini. Hanya kau yang keluar dari uangku. Apa yang dia katakan masuk akal. Tapi aku mengerti. Liu Ruyan dapat dengan mudah menemukan seseorang yang lebih cocok dan lebih hemat biaya daripada saya di pasar kerja. Tetapi saya tidak ingin terlalu terlibat dengan Liu Ruyan. Dia telah membantu saya. Dan saya sangat berterima kasih padanya. Tapi aku juga tidak bisa melupakan tahun itu. Ketika dia menatapku dari atas. Melihatku berlutut. Tidak perlu. Aku tidak akan mati kelaparan di tempat lain. Aku meremas resi di sakuku. Ingin meninggalkan Fang Yuan. Dan kamu masih ingin mempertahankan harga dirimu yang tidak berharga itu. Sampai kapan? Coba lihat dirimu sekarang, buru malang yang tidak punya uang 10 yuan pun. Apakah kamu masih ingin bangkit kembali, Liu Ruyan? Kemarahan yang tiba-tiba membuatku terkejut. Hanya saja kata, bangkit kembali, terasa agak asing. Sangat asing hingga saat aku membisikkannya dalam hati. Terasa seperti harapan belaka. Seketika, mataku memerah karena tertusuk. Dan aku membantahnya dengan keras. Liu Ruyan, kamu seorang wanita muda kaya yang dimanjakan. Apa yang kamu tahu? Hidupku sudah menjadi lumpur yang busuk. Lulusan terbaik dari jurusan Haida. Lalu kenapa? Aku hampir 30. Seperti yang kau katakan, aku sangat miskin hingga setelah membayar hutang. Aku bahkan tidak mampu membayar sewa bulan depan. Setiap langkah yang aku ambil dalam beberapa tahun terakhir ini sangat absurd. Sangat konyol. Bukan? Di tahun-tahun sebelumnya. Untuk bertahan hidup, aku minum sampai pendarahan perut. Untuk mendapatkan komisi, aku diancam oleh atasan tentang proporsi yang seharusnya. Bahkan setiap hari kembali ke rumah kontrakan di video. Menelan supermarket yang baru saja diambil. Dorongan kotak makan siang diskon. Sekali lagi menelan harga diriku yang rapuh. Liu Ruyan terkejut melihat ini. Tertegun. Setelah beberapa saat melembutkan alisnya. Ketajaman di matanya juga sedikit mereda. Tetapi malah menunjukkan ekspresi merendahkan. Baiklah, Fang Yuan. Jika kau ingin merendahkan dirimu sendiri, aku tidak akan menghalangimu. Dia menoleh dan tidak lagi melihat senyum di sudut bibirku. Dengan ejekan Liu Ruyan, berbicara tentang rambut-rambut kecil di dahi. Memperlihatkan bekas luka yang mengerikan. Itu adalah bekas luka yang kutinggalkan setelah merokok beberapa pipa rokok tahun itu. Darah menetes dari dahinya. Darahku menetes ke sepatu kainku. Aku mencucinya berkali-kali untuk menghilangkannya. Kemudian, hukuman sekolahku dicabut dan beasiswa ke Universitas Shanghai dibatalkan. Tetapi hal ini tidak berpengaruh padaku saat itu. Karena aku yakin aku bisa masuk Universitas Shanghai melalui ujian masuk perguruan tinggi. Akhirnya, aku masuk ke jurusan keuangan terpanas tahun itu sebagai siswa terbaik di sekolah. Hanya saja entah mengapa saat ini. Bekas luka ini menjadi semakin mengerikan setelah 10 tahun. Dia tertawa seperti iblis. Mencemooh kelemahanku saat ini. Sampai tahun itu aku sangat sembrono. Aku yang tidak tahu seberapa tinggi langit merobek senyum itu. Dan berjalan menghampiriku. Dia memarahiku karena pengecut. Tidak berguna. Dan mengasihani diri sendiri. Dia bertanya dengan mata melotot. Sebenarnya apa yang aku takutkan? Benar. Sebenarnya apa yang aku takutkan? Bisakah keadaan yang lebih buruk dari sebelumnya? Jawabannya adalah tidak. Akhirnya, aku menggenggam ujung kertas dan berkata kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan merasa dirugikan. Aku ingin membalas dendam pada Liu Ruyan yang memiliki tuntutan tinggi padaku. Dia memintaku untuk mendapatkan kembali pengetahuan teoritis. Memahami pasar saat ini dan membaca studi kasus. Selama masa magang awal. Dia hanya akan memberiku gaji yang sama dengan lulusan baru. Jika kau ingin naik, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Dia melirik resumeku. Dan meninggalkan kalimat ini. Dan hari ini,
Saat aku begadang membaca buku, dua getaran dari ponselku mengganggu pikiranku. Itu adalah akun yang sudah lama ditinggalkan oleh Bai Ningbing. Pukul 4 pagi. Dia mengirim pesan dan kemudian menariknya kembali. Aku sedikit penasaran dan mengambil ponselku untuk menggeser beberapa kali. Apa yang dia lakukan dengan sengaja masuk ke akun ini? Namun setelah aku mendapatkan slip transfer, aku sedang khawatir bagaimana menghubungi Bai Ningbing. Ini justru menyelesaikan masalah ini. Aku mengirimkan slip elektronik ke pihak Bai Ningbing tetapi tidak ada balasan untuk waktu yang lama. Aku sedikit bingung. Jadi keesokan paginya aku mengiriminya pesan lagi. Dan kali ini aku berhati-hati. Tidak menyebutkan masalah slip fisik. Jika memungkinkan, bertemu besok siang. Kali ini pihak seberang langsung membalas dengan cepat. Boleh, Bai Ningbing. Tempat pertemuan yang dijanjikan adalah sebuah restoran barat di pusat kota. Aku hampir terlambat saat bergegas dari perusahaan. Dekorasi restoran terlihat sangat mewah. Seorang pria yang mengenakan tuxedo sedang duduk di tengah memainkan lagu piano. Aku mendorong pintu terbuka, mencari sosok Bai Ningbing. Aku menoleh dan melihat sepasang pria dan wanita duduk di dekat jendela tidak jauh dari sana. Pria itu mengenakan setelan jas yang cerah. Ikat pinggang di pinggangnya terlihat. Wajahnya juga lembut dan ramah. Alis dan matanya agak familiar. Bai Yifei. Apa yang dia lakukan di sini? Aku mengatur napas, meletakkan tas di tanganku. Duduk di depan mereka tanpa ekspresi. Awalnya kupikir setelah bukti catatan transfer dikirim, semuanya akan menjadi jelas. Aku tidak meminta Bai Ningbing untuk berterima kasih padaku. Tapi seharusnya tidak melihatku dengan permusuhan seperti saat ini. Aku menggenggam rantai tas dengan gugup. Meletakkan ponsel di atas meja. Bai Ningbing. Aku bilang aku bisa memberikan bukti. Sekarang kamu seharusnya sudah melihatnya, kan? Begitu kata-kata itu diucapkan, alis dan mata wanita itu menunjukkan sedikit kebingungan. Namun sebelum dia sempat berbicara, seorang pelayan tiba-tiba berjalan ke tepi posisi ini. Tepatnya ada alur yang didekorasi seperti sungai kecil, yang dipenuhi dengan air. Pelayan muda itu awalnya berniat menuangkan teh untukku. Tetapi ketika mengangkat teko, lengannya secara tidak sengaja menyenggol ponselku. Dia seperti ini. Kebetulan sekali. Dengan lembut jatuh ke dalam selokan. Melihat ini, aku segera membungkuk untuk mengambilnya. Ponsel yang sudah basah kuyup. Ketika diangkat, sudah tidak bisa dihidupkan. Ponsel yang sudah digunakan selama 4 atau 5 tahun. Biasanya ada banyak masalah kecil. Setelah terjatuh seperti ini, aku tidak tahu apakah masih bisa diperbaiki. Maaf. Maaf. Aku tidak sengaja. Tuan, apakah Anda ingin saya membawanya ke meja depan untuk dikeringkan? Siapa tahu bisa menyala. Wajah pelayan itu memerah. Matanya dipenuhi ketegangan. Aku tidak banyak berpikir. Dengan sedikit kesal, aku menggelengkan kepala. Tidak perlu. Nanti aku akan memeriksanya sendiri. Setelah insiden kecil, aku duduk tegak. Tidak ingin lagi memikirkan ekspresi mereka. Langsung mengeluarkan selembar slip tanda terima dari saku dan menyerahkannya kepada Bai Ningbing. Ini adalah slip tanda terima transfer dari Ban Jinshi yang diberikan kepadamu tahun itu. Anda verifikasi saja, maka Anda akan tahu itu asli. Bai Ningbing menunduk. Ekspresinya agak sulit dibaca. Hanya saja saat ini Bai Yifei mendekat. Lama tidak bertemu, wajahnya sudah tidak lagi menunjukkan ketidaksabaran dan rasa rendah diri yang terpendam di matanya seperti bertahun-tahun lalu. Seluruh dirinya tampak rileks dan tenang. Dia melirik slip tanda terima. Sudut mulutnya langsung menunjukkan senyum meremehkan. Fang Yuan. Kamu masih sama seperti dulu. Suka melakukan kepalsuan. Mengapa slip tanda terimamu ini persis sama dengan milikku? Mencari siapa? Mencuri dari saya apa yang sama persis. Aku tertegun. Agak kesal. Memahami maksudnya.
Slip tanda terima ini diambil dari Liu Ruyan. Bagaimana mungkin dia juga memilikinya? Lagi pula, bahkan jika itu informasi penerimaan Bai Ningbing, pihak pembayar hanya tidak ada nomor kartu ban yang lengkap. Dan resi tersebut memiliki nomor kartu yang lengkap. Fu Yifei. Jika ini bisa dipalsukan, bagaimanapun, itu tidak masuk akal. Apa maksudnya? Aku membuka mulut dengan sedikit gelisah. Tiba-tiba dalam senyum Bai Yifei yang tidak jelas, aku teringat dini hari itu. Setelah aku mengirimkan resi transfer, Bai Ningbing tidak pernah membalas pesan. Dan baru membalas pesan saat bertemu keesokan harinya. Saat aku tenggelam dalam pikiran, Bai Yifei mengeluarkan ponsel dari tasnya. Dan resi elektronik di layarnya persis sama dengan yang ada di tanganku. Aku mengerti. Orang yang salah mengirim pesan kepadaku dini hari itu bukanlah Bai Ningbing, melainkan Bai Yifei. Dia melihat resi elektronik yang kukirim selangkah lebih maju. Kemudian berpura-pura mendapatkannya terlebih dahulu. Dan menciptakan penipuan lagi. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Fang Yuan Bai Ningbing menggenggam erat resi kertas di tanganku. Kekecewaan dan kebencian di matanya seolah-olah akan meluap. Aku menunduk dan terkekeh pelan. Bai Yifei sudah menyiapkan kejutan untuk penggemarnya. Pelayan tadi mungkin sengaja menjatuhkan ponselku atas perintahnya. Awalnya datang ke sini. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku tidak melarikan diri. Dan 150.000 ini memang uang yang kubawa. Bai Ningbing membantuku selama 4 tahun. Jika sebelumnya dia memang tidak tahu apa-apa, maka setelah kesalahpahaman ini selesai, aku tidak ingin terlibat lagi. Tapi sekarang melihat ekspresi puas Bai Yifei, hatiku tiba-tiba dipenuhi dengan sedikit kebencian. Bai Ningbing, kalian sudah menikah? Aku tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Mataku tertuju pada cincin pernikahan serupa di jari mereka. Dan bertanya tanpa menghindar. Wanita itu diam, Bai Yifei justru dengan bangga mengakui. Belum, tapi sudah bertunangan. Wenyan, aku tersenyum tipis, usia yang paling mendambakan cinta. Bai Ningbing berkali-kali berkata padaku. Xiao Yuan. Aku tidak menyangka. Selain diriku, aku akan menikah dengan siapa? Adegan demi adegan. Adegan cinta melintas di benakku. Lalu hancur berkeping-keping. Baiklah, Bai Ningbing. Aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir padamu. Apakah kamu bersamanya karena dia pernah mengeluarkan 150.000 ini? Suaraku sudah agak serak. Tapi aku masih ingin bertanya dengan jelas. Ini adalah satu-satunya cinta dalam hidupku. Awalnya aku pikir aku tidak salah orang. Dan rela membayar harga untuk semua ketekunan. Tapi sepertinya pada akhirnya, hanya aku yang keras kepala. Bai Ningbing fokus pada tangannya. Dia hanya menatapku dengan dingin seperti itu. Jam tangan di tangannya. Aku tidak bisa membayarmu. Tapi mungkin itu barang mewah yang tidak bisa kita jangkau di masa lalu. Bai Yifei menyelamatkan hidupku. Aku rela mati untuknya. Apalagi menikah. Mendengar ini, akhirnya aku merasa lega dan menurunkan bahuku. Mengeluarkan kartu bank dari saku. Dan kartu ini adalah kartu untuk mentransfer 150.000 ke Bai Ningbing. Bai Ningbing, Bai Yifei bersikeras bahwa uang itu dia pinjam dari teman. Lalu mengapa kartu ini ada di tanganku? Setelah kata-kata itu selesai, ekspresi tenang Bai Ningbing berubah drastis. Karena dia melihat dengan jelas nomor kartu ini dan identik dengan slip pengembalian. Ini adalah bukti sekeras batu.
yang akan membuat semua orang terdiam. Dan pria di sampingnya melebarkan matanya. Dengan panik berdiri. Mengulurkan tangan untuk merebut kartu ini. Fang Yuan, berikan padaku. Tetapi aku segera menariknya kembali ke saku. Tidak perlu merebut, Bai Yifei. Tidak peduli bagaimana kau mengarang cerita. Tidak peduli bagaimana kau berbohong, itu tidak ada gunanya. Aku bisa mengeluarkan slip pengembalian. Aku juga bisa mengeluarkan kartu bank, bahkan orang yang mentransfer uang. Aku bisa memanggil mereka. Jangan berakting lagi. Baik. Menjijikan. Melihat ini, Bai Yifei. Emosinya tidak bisa lagi tenang. Dengan mata merah, dia segera meraih tangan Bai Ningbing. Memohon? Bingbing, dia mencurinya. Fang Yuan yang melakukannya. Dia mencurinya dariku. Jangan percaya padanya. Temanku sebelumnya sudah memberikan kartu ban itu padaku. Aku selalu lupa mengeluarkannya. Beberapa hari yang lalu, Yao Yao menyebutkan hal ini. Aku mulai mencarinya, tetapi tidak bisa menemukannya. Pasti Fang Yuan yang mencurinya. Mata Bai Ningbing bergetar tak henti-hentinya. Dia sangat ingin tetap tenang. Tetapi masih marah dengan mata penuh darah. Bertanya dengan keras. Bai Yifei, sudah sampai tahap ini. Apakah kau masih ingin menganggapku bodoh? Jika kau punya bukti. Kau sudah mengeluarkannya sejak lama. Kau tidak akan menundanya selama 5 tahun dan masih belum bisa mengeluarkannya. Tapi aku selalu merasa kau adalah kakakku, meskipun tidak ada hubungan darah. Tetapi kita adalah satu keluarga. Aku percaya kau dan orang tua tidak akan membohongiku. Tapi aku tidak menyangka. Sampai di sini, Bai Ningbing menatapku dengan ekspresi sedih. Dada dengan keras naik turun. Air matanya seperti senar yang putus. Jatuh tak henti-hentinya. Bai Ningbing gemetar mengulurkan tangan ingin menarikku. Tetapi aku mundur selangkah untuk menjauhkan diri. Xiao Yuan. Aku juga tidak menyangka. Tahun itu, aku bangun dari ranjang rumah sakit. Orang tuaku dan Bai Yifei menyuruhmu melarikan diri. Mengatakan kau mendengar kondisiku parah. Dan langsung pergi begitu saja. Aku saat itu menunggumu 3 hari di ruang Icu. Terus tidak datang. Dan aku mempercayainya. Mereka bilang, uang penyelamat kali ini adalah pinjaman Yifei dari teman Jinxi. Baru aku bisa diselamatkan nyawaku. Maaf. Aku saat itu tidak punya pilihan. Percaya kau tidak menungguku lebih lama. Maaf. Pesan-pesan yang kau kirimkan padaku itu. Sudah berkali-kali aku baca. Setiap kali aku membacanya, aku merasa sesak napas. Maaf. Aku benar-benar tidak pernah bisa melupakan Bai Ningbing berdiri di depanku. Hong Zuoyan tidak bisa mengucapkan kata-kata lengkap. Dia hanya memohon padaku berulang-ulang. Memohon agar aku percaya dia juga punya kesulitan. Dia selama bertahun-tahun ini juga selalu memikirkanku. Tapi aku berdiri di samping dengan acuh tak acuh. Dengan dingin menyaksikan. Bai Ningbing 3 hari. Kau tidak bisa menunggu. Dan 15.000 ini. Aku malah membayarnya selama 5 tahun penuh. Kau bilang ini konyol, ya? Aku melirik cincin tunangannya. Karena sudah bertunangan. Jangan bicarakan hal ini lagi. Semoga di masa depan aku dan kamu tidak akan bertemu lagi. Bai Ningbing menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dia maju dan masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku tidak ingin mendengarkannya. Aku mengambil tas dan bersiap untuk pergi. Karena pukul 2 siang nanti Liu Ruyan bilang ada rapat penting. Aku tidak boleh absen. Setelah keluar dari restoran, aku masih merasa trauma. Awalnya tidak berencana meminjam kartu ini dari Liu Ruyan. Mengira mendapatkan tanda terima sudah cukup membuktikan. Tapi dini hari itu, Bai Ningbing mengirim pesan, tetapi reaksi selanjutnya terlalu aneh. Aku tidak ingin ditiru lagi. Atau disalahpahami lagi. Jadi kali ini aku memperhatikan.
Tetapi sebelumnya meminjam kartu ini dari Liu Ruyan. Kartu ini adalah kartu milik kakak Liu Ruyan, Liu Yan, yang sudah lama tidak digunakan. Kali ini dikirim kembali khusus dari Jinshi. Sepanjang rapat sore itu, aku agak linglung. Mungkin karena kejutan siang itu terlalu besar. Aku tidak bisa langsung fokus. Setelah Liu Ruyan menyadari, dia menatapku beberapa kali dengan tidak senang. Baru kemudian aku perlahan menyesuaikan diri dan mengikuti materi. Akhirnya, setelah 3 jam, Liu Ruyan selesai rapat. Dia berjalan cepat ke belakangku dan berkata dengan seluruh tubuhnya, proyek kerjasama dengan Jinshi yang akan diambil perusahaan beberapa hari lagi. Awalnya aku berencana untuk mengajakmu berpartisipasi. Tetapi sepertinya jika kamu dalam kondisi seperti ini, kamu hanya akan membuat kekacauan. Aku berbalik dan segera berkata, maaf. Aku sedikit melamun saat rapat tadi. Itu salahku. Izinkan aku untuk berpartisipasi nanti. Aku pasti tidak akan mengulangi hal ini lagi. Aku berbicara dengan tegas karena aku membutuhkan kesempatan ini untuk meninjau kembali pengetahuan dan keterampilan masa lalu selama ini. Aku menyadari bahwa aku masih ingin berkembang di bidang ini. Aku tidak bisa dengan mudah melewatkan kesempatan ini. Alis Liu Ruyan sedikit rileks. Ini juga karena melihat sikapku yang sangat benar sebelumnya. Jadi dia memberikan kelonggaran untuk terakhir kalinya. Setelah pulang kerja, aku pergi ke toko ponsel untuk mengambil ponsel yang kemasukan air siang tadi. Sepanjang jalan aku terus berdoa agar ponsel itu bisa bertahan sampai aku diangkat menjadi karyawan tetap. Begitu aku diangkat, aku bisa mengganti ponsel baru. Aku berdiri di depan konter dan merasa sedikit senang melihat ponsel menyala normal. Tetapi aku tidak menyangka bahwa detik berikutnya muncul sebuah SMS yang berisi informasi transfer. Dari Bai Ningbing, aku menatap ponsel itu. Layarnya terasa sedikit kosong. Menghitungnya, ada 1,5 juta. Hatiku terasa berat. Karena dengan penundaan, muncul SMS lain dari Bai Ningbing. Baris ini memenuhi seluruh layar. Aku tidak melihatnya dengan seksama. Kira-kira isinya permintaan maaf, kenangan, dan keinginan untuk menebus dosa. Angin di luar agak kencang, aku melilitkan syalku. Berjalan ke kedai mie yang biasa ku kunjungi. Pemilik kedai dengan ramah menyambutku. Xiao Fang datang. Masih semangkuk mie kuah bening. Benar kan? Aku mengangguk. Tapi kemudian membuka mulut lagi. Tunggu. Bos, tambahkan paha ayam hari ini, ya? Biar kuat. Proyek kerjasama saat ini dimulai. Di paruh kedua bulan, Liu Ruyan akhirnya memutuskan untuk membiarkanku berpartisipasi dalam pekerjaan persiapan awal yang agak rumit. Karena ini adalah praktik pertamaku. Masih banyak yang tidak ku mengerti. Jadi aku sering lembur hingga larut malam. Dan hari ini, Xiao Liu yang lembur bersamaku tiba-tiba duduk di samping dan menghela napas. Kak Fang Yuan, apa kamu sudah dengar bahwa departemen kita akan kedatangan seorang pemimpin baru besok? Ku dengar pemimpin itu masih muda tetapi di perusahaan sebelumnya lebih ketat dan kejam daripada orang tua. Kurasa kita tidak akan punya hari baik lagi. Aku mengucek mataku yang agak kering. Menghabiskan tegukan terakhir kopi americano. Menjawab dengan acuh tak acuh. Lagi pula, kita sekarang juga tidak punya hari baik, sama saja kan? Itu benar juga. Tapi keesokan harinya setelah melihat pemimpin departemen yang baru datang, aku benar-benar merasa tidak akan punya hari baik lagi. Bai Ningbing mengenakan setelan wanita yang dipesan khusus. Berdiri di depan layar besar untuk memperkenalkan diri. Dan memulai rapat departemen pertamanya. Setelah dia mengamati sekeliling, tatapannya tidak terduga jatuh padaku. Aku memelototinya. Dia dengan canggung menarik kembali tatapannya. Rapat tidak membahas konten penting apapun. Aku duduk di bawah panggung untuk waktu yang lama menenangkan diri. Akhirnya menganggap kemunculan Bai Ningbing sebagai pekerjaan. Dengan terpaksa terus mendengarkan. Aku baru datang malam ini. Departemen mengadakan makan malam bersama. Bagaimana? Bai Ningbing berdiri di depan dan mengusulkan. Semua orang akan datang kan?
Tidak mungkin hari pertama tidak memberiku muka. Dia mengatakan ini sambil tersenyum. Tetapi matanya dengan ragu mengarah ke arahku. Aku mengangkat tanganku tanpa ekspresi. Maaf. Aku ada urusan malam ini, izin cuti. Bolehkah saya bertanya ada urusan apa? Ekspresi Bai Ningbing sedikit kecewa. Tetapi masih bertanya dengan lembut. Anjing di rumah sakit. Perlu dirawat di rumah sakit. Aku mengarang alasan begitu saja. Saat itu, bayangan tiba-tiba muncul di belakangku. Menoleh ke belakang. Itu Liu Ruyan. Aku tidak tahu kapan dia berdiri di belakangku. Dengan tatapan yang tajam. Aku secara sadar tinggal di masa lalu. Presiden Bai baru saja datang, jangan menolaknya. Dia meletakkan tangannya di pundakku. Tetapi kata-katanya tidak bisa ditolak. Kebetulan aku tidak ada urusan. Ikut denganmu? Bukan Presiden Liu. Tetapi dia membuat isyarat ringan. Aku sedikit terdiam dan kembali sadar. Kali ini, aku harus pergi bersama Liu Ruyan. Dia tahu tentang aku dan Bai Ningbing. Adapun seberapa banyak yang diketahui Bai Ningbing, aku tidak yakin. Jadi aku sama sekali tidak mengerti apa yang dijual Liu Ruyan di labunya. Karena alasan ini, seluruh makan malam aku tidak menikmati makanan. Bahkan daging panggang favoritku. Aku melihat daging sapi yang pedas di piring. Mendengarkan rekan-rekan lain mengucapkan kata-kata sanjungan kepada Bai Ningbing. Tidak dapat dipungkiri. Bai Ningbing sangat luar biasa sejak menjadi mahasiswa. Setelah pulih, berjuang di mal selama beberapa tahun. Secara alami bisa lebih cepat dari banyak orang. Liu Ruyan duduk di sampingku. Dengan senyum dingin di wajahnya. Dia kadang-kadang keluar untuk menerima telepon. Dan tidak makan banyak saat duduk di kursinya. 2 jam kemudian, makan malam panjang ini akhirnya berakhir. Kami berjalan ke tempat parkir bawah tanah. Bersiap untuk pulang masing-masing. Aku juga menghela napas lega. Agak sedikit rileks. Hanya saja saat mendongak, seorang pria sedang menunggu di pintu masuk tempat parkir. Itu adalah Bai Yifei. Dia mengenakan mantel. Melihat kami berjalan mendekat. Dia tidak mengatakan apa-apa. Mengunci posisiku di antara kerumunan. Kemudian berjalan maju. Mengangkat tangannya hendak memukul. Liu Ruyan berbalik ke samping. Memegang erat lengannya. Dengan amarah yang jelas di matanya. Kamu siapa? Bai Yifei mencoba melepaskan diri beberapa kali. Kamu peduli siapa aku? Lepaskan. Hari ini aku akan memukulnya di depan orang banyak. Minggir. Bai Ningbing berjalan maju dengan wajah muram. Maaf. Ini kakakku, Bai Yifei. Bai Yifei terkejut mendengar kata kakak dan menoleh dengan tidak percaya. Bing. Apa maksudmu? Aku jelas tunanganmu. Dia mengangkat tangannya dan dengan ekspresi gila memamerkan cincin berliannya kepada orang banyak. Aku benar-benar tunangannya. Aku menunduk, tatapanku jatuh pada tangan kiri Bai Ningbing. Cincin yang dulu dipakainya sudah hilang, digantikan oleh sebuah cincin perak sederhana. Aku terkekeh pelan dalam hati. Cincin ini? Ternyata dia tidak membuangnya. Tapi aku sudah membuangnya beberapa hari yang lalu. Bing. Apakah kamu pindah ke perusahaan ini karena dia? Mengapa kamu masih begitu terobsesi dengan Fang Yuan? Kita sudah memiliki Yao. Dan sudah bertunangan. Mengapa kamu masih tidak mau memilihku? Tempat parkir langsung dipenuhi dengan Bai Yifei. Teriakan histeris. Dia terengah-engah. Mencengkram rambutnya dengan kesakitan. Rekan-rekan di samping melihat ini dan mundur ke samping. Liu Ruyan berkata dengan suara rendah kepada mereka. Kalian semua pergi duluan. Rekan-rekan sedikit ragu. Semua jelas masih ingin bergosip. Tetapi bos sudah berbicara. Tentu saja tidak ada cara lain. Aku tersadar. Ternyata gadis kecil itu benar-benar anak Bai Ningbing. Meskipun sudah menebak hubungan ini, tapi masih sedikit terkejut.
Karena Bai Ningbing bersamaku selama bertahun-tahun. Dia membantuku menyelesaikan kuliah. Tetapi paling banyak hanya berciuman denganku. Dia berkata jika belum menikah, tidak akan terjadi apa-apa denganku. Saat itu aku merasa Bai Ningbing di depanku. Secara tradisional layak untuk diajak berkencan. Tetapi tidak menyangka dia sudah punya anak dengan Bai Yifei. Saat orang-orang hampir pergi, Bai Ningbing baru membuka mulutnya dan berkata Bai Yifei. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Kemunculan Yao Yao adalah sebuah kecelakaan. Malam itu, aku mabuk, tidak sadarkan diri. Keesokan harinya saat aku bangun, kau tiba-tiba muncul di tempat tidurku. Tahun itu, aku berkata berkali-kali, jajangan dijatuhkan. Tetapi kau ingin melahirkannya. Aku juga bersedia. Bukankah cukup membesarkan Yao Yao seperti ini? Dia menjelaskan penyebab kemunculan Yao Yao secara rinci. Setelah mengatakan itu, dia melirikku dengan menahan diri. Tapi Bingbing, kau adalah ibunya Liu Ruyan. Aku harus membentuk keluarga. Bukan Bai Fei Fei. Menenangkan wajahnya. Kata-katanya sudah mengandung tawa. Memohon Bai Yinbing. Tetapi malah mencibir. Jangan lupa. Dulu kau dan orang tuamu menyembunyikannya dariku. Menipuku. Baru kemudian aku dan Fang Yuan, dia belum selesai bicara. Tetapi dipotong oleh Liu Ruyan. Jika kalian masih ingin membahas masalah perselingkuhan, maka aku dan Fang Yuan pergi duluan. Selalu diam, Liu Ruyan bersandar di dinding. Dengan tidak sabar mengepalkan tinjunya. Kemudian tatapannya tertuju padaku. Pergi? Aku mengangguk. Cepat, jangan ikuti. Dia tidak lagi menghiraukan bujukan dan keributan di belakangnya. Rumah sakit hewan yang mana? Aku mengantarmu, Liu Ruyan. Berdiri di depan mobil sedan hitam. Bertanya? Tidak perlu. Aku tidak memelihara anjing. Dia melirikku sekilas. Tidak mengatakan apa-apa lagi. Kalau begitu, aku antarkan kamu pulang. Terima kasih, nadanya terdengar seperti membawa pistol. Liu Ruyan menyelesaikanku tanpa melihatku. Rokok itu membuatnya kesal. Dia mengemudi setengah jalan. Kamu ditinggalkan di tepi sungai. Mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan memberikannya padaku. Kamu menyalahkanku. Aku meliriknya. Tidak menyembunyikannya. Kamu tahu jelas tentang hal-hal antara aku dan dia. Tetapi tetap memaksaku untuk datang ke pesta makan malam. Aku tidak bisa ikut campur dalam pengaturan perusahaan. Tetapi aku tidak bisa menolak pesta makan malam ini. Setelah selesai berbicara, Liu Ruyan tertawa pelan. Dia tidak menjawab. Hanya menunduk dan menghisap dalam-dalam. Sekali. Lalu melihat keluar jendela. Fang Yuan. Apakah kamu percaya bahwa hal semacam itu bisa terjadi setelah seseorang mabuk? Bukankah semua drama TV seperti itu? Itu drama TV. Mendengar itu, aku menahan emosiku. Sedikit menyipitkan mata. Apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan Bai Ningbing berbohong? Bahwa mereka tidak hanya sekali melakukan itu? Liu Ruyan mencibir melirikku. Apakah hanya itu kemungkinannya? Aku terdiam beberapa saat. Mengikuti pertanyaannya dan terus berpikir. Mungkinkah anak itu bukan anak Bai Ningbing? Hanya saja aku teringat gadis kecil hari itu. Yang memang agak mirip dengan Bai Ningbing. Tetapi Yao Yao itu memang sangat mirip dengan Bai Ningbing. Seharusnya tunggu. Tiba-tiba, pada saat itu, sepotong ingatan muncul di benakku. Itu 5 tahun lalu. Setelah aku dan rombongan keluarga Bai membantu Bai Ningbing mengurus prosedur rawat inap. Aku sedang menyelesaikan makan siangku di gazebo terpencil di samping gedung rawat inap. Dan pada saat ini, dari sudut yang tidak jauh, keluar. 2 orang adalah ayah Bai Ningbing, Bai Peng, dan Bai Yifei. Aku hanya ingat Bai Peng. Dengan senyum di bibirnya, sementara Bai Yifei menundukkan kepalanya. Tidak tahu sedang memikirkan apa.
Pemandangan ini terlalu biasa. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya. Tapi saat ini semuanya terhubung. Sebuah ide mengerikan muncul di benakku. Liu Ruyan sepertinya sudah menebaknya. Dia melirikku dengan sedikit lelah. Fang Yuan, kamu seharusnya sudah memiliki jawabannya di hatimu. Tapi aku hanya mengingatkanmu. Sampai sini? Fang Yuan, apakah kamu ingin menggunakan ini untuk melakukan sesuatu? Itu adalah keputusanmu sendiri. Jika kamu mau, aku bisa membantumu. Aku menahan gejolak di hatiku. Dengan suara agak bergetar, aku berbicara pada Liu Ruyan. Kenapa kamu ingin membantuku, baik dalam karir maupun urusan pribadiku? Liu Ruyan tidak melihatku dan malah menyalakan mobil. Dengan seringai di bibirnya. Kamu pernah memukulku. Aku hanya sedikit mengganggumu. Kamu dan keluarga Bai tidak memiliki dendam. Lalu kenapa mereka begitu menindasmu? Saat mengatakan ini, Liu Ruyan memancarkan tatapan garang. Malam itu berakhir. Setelah itu, Bai Yifei menambahkan aku sebagai teman. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja dalam beberapa hari berikutnya, dia mengirimkan beberapa postingan di momen. Ada foto dirinya check-in di berbagai restoran mewah. Ada juga foto dirinya menghadiri suatu acara. Lalu menggulir ke bawah lagi. Ada juga foto dirinya dan Bai Ningbing. Aku tahu dia datang untuk memamerkan keunggulannya padaku. Bai Ningbing. Setelah mengetahui hal ini, sikapnya tentu akan berubah terhadapnya. Bai Yifei yang ketakutan akan pergi berjudi lagi. Dan menambahkan aku lagi. Dan aku melihat postingan momen Bai Yifei. Baru tahu bahwa selama bertahun-tahun dia menjadi sedikit terkenal dengan citra ibu dan putrinya, Yao Yao. Memiliki ratusan ribu pengikut di internet. Tetapi setelah mencari, ternyata karena kepribadiannya yang arogan. Sepertinya dia sering berselisih dengan blogger sejenis. Aku duduk di depan komputer memegang beberapa foto di tanganku dan mempertimbangkan dengan cermat. Mengklik blogger yang baru-baru ini berselisih dengan Bai Yifei, yang membuat makanan untuk putranya. Citra online-nya juga sangat kasar. Awalnya, makian dari orang yang bernama Han Xiao Tianxi ini. Agak terkejut dan berhati-hati tentang kontak saya. Tetapi malam itu Bai Yifei kebetulan sedang mengejek di kolom komentarnya sendiri. Putranya gemuk seperti babi. Han yang tidak tahan lagi. Membelinya dengan harga tinggi. Foto yang saya berikan juga membuat saya menghasilkan uang. Dan pada jam sibuk sepulang kerja hari berikutnya, saya sedang berdesakan di antara orang banyak untuk pergi ke kedai mie untuk makan semangkuk mie. Dan melihat pencarian populer tentang Bai Yifei. Pencarian populer ini berada di daftar terpisah sebelum Bai Yifei dan Bai Ningbing bertunangan. Jadi yang ditampilkan di platform selalu Bai Ningbing adalah Ibu Yao Yao. Mereka juga tidak mengungkapkannya kepada publik. Fakta bahwa mereka adalah saudara tanpa hubungan darah. Jadi pencarian populer awalnya adalah kata-kata terkait anak haram Bai Yifei. Tetapi seiring dengan semakin beraninya netizen menggali, mereka menemukan bahwa Bai Yifei dan Bai Ningbing adalah saudara kandung secara nominal. Bai Yifei adalah anak haram Bai Peng. Bai Ningbing adalah Bai Peng. Memeliharamu dengan mengejutkan. Yao Yao adalah pria tua ini. Semakin banyak anak Bai Peng. Munculnya berita yang melanggar etika. Membuat popularitas terus meningkat. Ketika saya naik kereta bawah tanah terakhir untuk pulang sambil bekerja giliran di rumah saya, Bai Yifei melihat situasinya tidak baik. Dan telah mengeluarkan klarifikasi. Saya adalah putra angkat keluarga Bai. Dan tidak memiliki hubungan darah dengan Bai Ningbing. Anak ini adalah milik saya. Dan tidak ada hubungannya dengan Bai Peng. Isi klarifikasinya sederhana. Hanya bersikeras. Mengatakan bahwa anak itu adalah miliknya. Netizen tidak menerima pernyataan ini. Apa gunanya hanya bicara? Keluarkan tes DNA. Apakah Anda pikir kami mudah dibodohi? Jika itu benar-benar milikmu, Anda pasti sudah pergi ke rumah sakit untuk membuat bukti. Awalnya saya sudah tidak menyukai pria ini. Sangat jahat. Bahkan memarahi seorang anak kecil Xiangju, saya tidak tahu bagaimana dia bisa terkenal. Sekarang dia benar-benar mengalami kecelakaan.
Di tengah sekelompok makian dan pertanyaan, Bai Yifei mengubah sikap berselancar internetnya yang sombong dan kasar. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, dia tidak menanggapi. Kembali, dia mungkin juga ingin melakukan pendinginan. Biarkan gelombang popularitas ini segera berlalu. Nanti Bai Yifei menutup bagian komentar. Dan popularitasnya memang sedikit mereda. Namun keesokan paginya, entah siapa yang mendorongnya lagi. Popularitasnya langsung naik lagi. Karena banyaknya laporan. Akun Bai Yifei telah dibungkam. Aku mengangkat alisku saat melihat ini. Ibu Han mengirimiku banyak pesan. Dia berterima kasih padaku dan berkata, setelah kejadian ini terungkap, banyak orang membantunya berbicara. Bahkan membuatnya mendapatkan puluhan ribu pengikut. Setelah dia selesai berbicara, dia mentransferkan 100.000 kepadaku. Sebagai ucapan terima kasih. Aku tidak menolak. Lagi pula menjual foto bukti kepada Ibu Han adalah tindakan yang saling menguntungkan bagi kami. Dan malam itu, tepat ketika aku selesai memproses dokumen dan hendak bersiap untuk tidur, aku menerima telepon dari Bai Ningbing. Apa yang dia inginkan meneleponku jam segini? Aku sedikit ragu, tapi tetap mengangkatnya. Di sana terus hening tanpa kata. Hanya suara napas yang terputus-putus. Tidak mengatakan apa-apa. Aku menutup telepon dan seterusnya. Xiao Yuan, suara Bai Ningbing agak rendah. Dia perlahan bertanya. Apakah kamu membenciku? Xiao Yuan. Apakah kamu membenciku? Apakah kamu membenciku karena tidak mempercayaimu tahun itu? HMPH. Suara di sana semakin tercekat. Maaf. Suara angin tiba-tiba masuk. Membuatku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang terjadi dalam 3 bulan ini. Kejadian musim dingin 5 tahun lalu. Aku sudah mulai melupakannya secara bertahap. Tenggelam dalam kesibukan pekerjaan. Sepertinya benar-benar membantuku keluar dari mimpi buruk tahun itu. Kematian karena penyakit parah. Kebohongan dan kebohongan yang tak terhitung jumlahnya. Adegan dan keburukan yang tidak ingin aku ingat. Juga benar-benar menarik diri dari hidupku. Digantikan oleh hal-hal lain. Dalam ingatanku, suara asli diriku itu. Xiao Yuan, aku akan menebus dosaku. Nada sibuk di telepon tiba-tiba mengucapkan kalimat ini. Lalu terdengar nada kosong. Aku sedikit bingung. Tidak jelas apa maksud penebusan dosa yang dia maksud. Hingga keesokan harinya, aku melihat 2 hasil tes yang dia unggah di platform media sosial Bai Ningbing. Masing-masing adalah tes DNA Bai Yaoyao dan Bai Yifei. Serta tes DNA Bai Yaoyao dan Bai Peng. Hasilnya menunjukkan Bai Yaoyao dan Bai Peng memiliki hubungan orang tua dan anak. Sementara Bai Yifei sama sekali tidak membangkitkan riak. Bai Yifei mengklarifikasi. Benar-benar dipalu menjadi kebohongan. Spekulasi dan panas yang terkumpul beberapa hari terakhir. Hari ini semuanya berubah menjadi makian. Dan pembalikan ini, orang sendiri menghantam orangnya sendiri. Banyak warganet yang sebelumnya dekat dengan Bai Yifei juga ikut angkat bicara. Dia tidak bermoral dalam kehidupan pribadinya. Dia dan sekretaris perusahaannya sepertinya juga tidak jelas. Sebelumnya dia merebut tempat kehadiranku. Selain itu, di kolom komentar Bai Yaoyao juga banyak ejekan dan belas kasihan. Aku duduk di depan komputer, menyeruput es americano. Tetapi saat melihat ini, jari yang menggeser layar masih sedikit terkejut. Sepertinya Bai Peng adalah orang yang tradisional. Dia sangat mementingkan keluarganya. Dan juga sangat memperhatikan reputasi. Jadi aku tidak menyangka dia akan membongkar keluarganya sendiri. Termasuk skandalnya sendiri sepenuhnya untuk dilihat semua orang. Mungkin karena kejadian baru-baru ini yang datang bertubi-tubi. Sepertinya dia juga sulit menanggungnya. Hingga pada akhirnya dia hancur. Dan saat ini, aku menatap latar belakang biru di desktop dan tiba-tiba punya ide. Aku mencari akun bekas yang sebelumnya ku beli tetapi atas nama Bai Yifei. Saat makan siang, dia juga tidak kunjung menyetujui.
Hingga aku mengubah pesan verifikasi menjadi, "Aku tahu cara membantumu." Bai Yifei baru setuju. Saat ini dia sudah kehilangan akal. Karena setelah ditambahkan, dia bahkan tidak bertanya siapa aku. Langsung bertanya bagaimana aku bisa membantunya. Aku juga tidak bertele-tele dengannya. Kumpulkan bukti. Laporkan langsung Bai Peng ke polisi. Lama membimbingmu melakukan kejahatan. Kamu pasti punya buktinya. Dia ragu sejenak lalu menjawab. Ada, lalu bilang karena masih kecil. Benar-benar tidak berani melawan ayah sendiri. Jadi sampai sekarang masih diancam untuk melakukan sesuatu. Tapi bukankah ini mengakui Yao Yao adalah anak Bai Peng? Aku sedikit terdiam. Hasil tes DNA Bai Ningbin sudah keluar. Bukti yang begitu kuat. Dia masih memikirkan cara untuk melewati tes DNA. Sudah tidak mungkin untuk dibatalkan. Kamu hanya bisa mengakui bahwa Bai Peng memaksamu berakting. Mengerti? Lalu bisakah akunku kembali? Bai Yifei segera bertanya lagi pertanyaan ini. Tentu saja bisa. Kamu menyalahkan semua kesalahan pada Bai Peng. Ditambah kamu memang anak angkat. Kamu sendiri menjadi korban. Target akan dialihkan. Kamu sendiri menjadi korban. Sudah cukup. Jadi aku segera menghapus Bai Yifei lalu menghapus akunnya. Beberapa hari ini, urusan Bai Yifei tidak banyak berkembang. Tapi proyek kerja sama Jinshi sudah memasuki tahap akhir. Kali ini adalah praktik pertamaku. Dengan bimbingan rekan kerja dan senior, aku belajar banyak. Kira-kira 3 hari kemudian setelah larangan bicara Bai Yifei dicabut. Dia segera mengirimkan catatan laporan polisi dan catatan obrolan Bai Peng yang lama melakukan kekerasan dan pemaksaan terhadapnya. Ada juga beberapa bukti yang lebih nyata. Bahkan dalam konten lebih dari 10 tahun yang lalu. Tidak lama setelah Bai Peng dan Ibu Bai, Chen Yan, mengadopsi Bai Yifei. Bai Peng mulai mencuci otak Bai Yifei. Sementara Bai Ningbing saat itu sudah tinggal di sekolah dan jarang pulang. Bai Peng menyuruh Bai Yifei membuat keributan di sekolah. Agar Bai Ningbing pulang pergi. Saat Bai Yifei mengirimkan ini, Bai Peng dan Chen Yan sudah ditangkap. Penyelidikan sayangnya. Suara di internet tidak berubah seperti yang aku katakan pada Bai Yifei. Karena klarifikasinya sebelumnya. Baru saja dipalsukan oleh orangnya sendiri. Siapapun benci ditipu. Baik orang di dunia nyata maupun orang di internet. Jadi beberapa netizen kali ini sama sekali tidak mempercayai perkataannya. Hanya menganggap ini sebagai bahan gosip. Hari ini, setelah aku pulang kerja dan menyelesaikan dokumen terakhir. Saat turun ke bawah, hari sudah benar-benar gelap, tetapi aku melihat Liu Ruyan bersandar di mobil di bawah gedung perusahaan. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Saat aku mendekat, dia mendongak menatap mataku. Dengan sedikit lelah. Sebenarnya saat awal perusahaan didirikan, dialah yang paling sibuk. Aku mengeluarkan botol minuman yang baru kubeli dari toko serba ada dari saku. Dia menggelengkan kepalanya pelan. Berkata, "Tidak. Mau pergi? Aku antar kamu pulang." Baiklah, Liu Ruyan dia menyetir mobil. Saat berhenti di lampu merah, dia melirikku dari kaca spion. Semua ini kamu yang melakukannya. Ya. Mendengar itu, Liu Ruyan menunjukkan senyum puas. Aku bersandar di jendela. Pikiranku juga dipenuhi berbagai macam pikiran. Karena ada keraguan. Yang selama ini belum kutemukan jawabannya. Liu Ruyan. Aku tidak mengerti. Bai Ningbing selama bertahun-tahun ini. Apa tidak menyadari hal ini? Dan orang seperti dia pasti juga curiga apakah dirinya putri Bai Peng. Orang normal pasti akan merasa tidak tenang dan memeriksanya. Lalu mengapa Bai Ningbing mendengar pertanyaanku? Liu Ruyan sedikit mengernyit. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Fang Yuan, Bai Ningbing pernah sakit parah. Lokasi tumor ganasnya memiliki kemungkinan besar untuk kambuh. Bagi wanita normal. Setelah memiliki anak, siapa ayah Yao Yao tidak lagi penting. Yang penting itu adalah anaknya." Aku tiba-tiba mengerti. Dan mengangguk. Baiklah,
Aku tidak menyangka saat Liu Ruyan mengatakan ini. Dia memijat pelipisnya. Lalu menyalakan mobil. Proyek ini akan segera selesai. Fang Yuan. Kamu melakukannya dengan baik. Bersiaplah untuk menindaklanjuti yang berikutnya. Oke. Terima kasih, Direktur Liu. Pada hari proyek Jinshi berakhir, akun Bai Yifei telah diblokir sepenuhnya. Alasannya adalah klarifikasi sebelumnya. Dampak publik yang buruk akibat penipuan dan laporan skala besar. Pada saat yang sama, berita penangkapan Bai Peng atas keterlibatan dalam pelecehan anak di bawah umur menjadi berita di Haicheng. Tak disangka, Ibu Bai, Chen Yan, juga sedang diselidiki karena terlibat dalam perdagangan anak. Saya baru tahu kemudian bahwa setelah 150.000 itu masuk ke kartu Bai Ningbing tahun itu. Ketiga anggota keluarga Bai memiliki ide tentang 150.000 itu. Keluarga Bai bukanlah keluarga kaya. Mereka merasa jika saya tahu bahwa Bai Ningbing masih hidup, pasti selanjutnya akan meminta kembali 150.000 yuan ini dari mereka. Jadi setelah Bai Ningbing bangun, mereka menipunya. Aku sudah melarikan diri. Setelah itu menghasutnya untuk membuat laporan palsu tentang kematian untuk menuduhku. Dengan cara ini, aku tidak akan mencari mereka lagi. Mereka juga tidak perlu mengembalikan 150.000 yuan ini kepadaku. Pada hari aku tahu kebenaran. Sebenarnya tidak ada banyak perasaan. Penipuan yang berlangsung selama 5 tahun ini. Seperti luka dari kehidupan sebelumnya. Setelah mengetahui hal ini, hanya merasa sedikit menggelikan. 5 tahun yang memenjarakanku. Penyebabnya ternyata adalah keserakahan yang tercela ini. Malam tahun baru. Hasil kasus Bai Peng dan Chen Yan keluar. Keduanya dijatuhi hukuman seumur hidup atas kejahatan masing-masing. Dan setelah Bai Yifei diblokir di seluruh internet, dia juga mengalami masalah mental karena tekanan dan kepanikan jangka panjang. Sehari sebelum dia dikirim ke rumah sakit jiwa, dia masih memamerkan mobil yang pernah dibelinya di platform sosial. Adapun Bai Ningbing, dia berhenti dari pekerjaannya. Membawa Yao Yao meninggalkan Haicheng. Tidak ada yang tahu kemana dia akan pergi. Bai Ningbing mengirimiku pesan sebelum pergi. Saat menerimanya, aku sedang berjalan-jalan di pasar malam dengan rekan kerja. Sambil memegang seikat manisan Hawthorne. Membuka pesan teksnya. Di atasnya tertulis Fang Yuanyi. Semoga saat aku bertemu denganmu di kehidupan selanjutnya, aku memiliki tubuh yang sehat. Juga berharap kamu masih akan tersenyum dan meraih tanganku seperti 10 tahun yang lalu. Aku mencintaimu. Aku mematikan ponselku. Dengan suasana hati yang sedikit rumit mengunyah Hawthorne di mulutku. Musim dingin di Haicheng sangat dingin. Tapi aku hanya ingin hidup dengan baik di kehidupan ini. Pada malam tahun baru, untuk merayakan keberhasilan proyek kerja sama Jinshi, Euro memesan seluruh lantai untuk mengadakan pesta perayaan bagi seluruh perusahaan. Dulu ketika aku membayar hutang sendirian, aku jadi sakit mak. Demi kesehatan, aku sudah jarang minum alkohol. Tapi hari ini aku sangat senang. Aku duduk di meja dan minum 1 gelas demi 1 gelas. Sampai aku tidak bisa minum lagi. Aku bercerita kepada rekan kerja tentang hal-hal lucu dalam proyek dan gosip di perusahaan sambil tertawa riang. Sambil tertawa, ujung hidungku entah kenapa terasa sedikit masam. Aku menatap gelembung berwarna teh di depanku dan mengingat 3 bulan lalu. Aku berdesak-desakan di restoran hotpot dan makan dengan lahap. Namun hanya tersisa 1 sen di sakuku. Saat itu aku sama sekali tidak percaya bahwa hidup akan mengalami perubahan besar dalam waktu singkat. Rasa bersalah karena meninggalnya Bai Ningbing. Aku yang hancur karena tidak bisa mencapai apapun. Juga bisa berdiri di jalan baru dan mabuk berat. Aku berjalan keluar restoran dengan sedikit terhuyung. Tiba-tiba seseorang memegangi aku dari belakang. Aku menoleh dan itu adalah Liu Ruyan. Presiden Liu. Terima kasih, tunggu sebentar, saya akan memanggil taksi. Untuk mengantarmu pulang. Tidak perlu. Aku bisa naik taksi. Baru saja selesai mengucapkan kalimat ini, aku hampir terjatuh karena tidak melihat mayat di depan.
Liu Ruyan yang menahanku juga hampir tidak bisa berdiri. Dan saat itu sebuah dompet jatuh dari saku Liu Ruyan. Isi di dalamnya berserakan di tanah. Sebuah foto yang agak usang menarik perhatianku di antara tumpukan kartu bank. Aku berjongkok, mengambil foto itu dan melihatnya. Itu adalah siluet seorang anak laki-laki. Dia mengenakan seragam sekolah. Namun aku mengenali diriku dari rambut kuning alami itu. Aku mendongak dengan linglung dan tersenyum kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan, kamu benar-benar pendendam. Hanya karena aku menamparmu di SMA. Sampai membenciku. Sampai sekarang masih menyimpan fotoku. Mendengar itu, ekspresi Liu Ruyan berangsur-angsur menjadi rumit. Dia akhirnya tertawa melihatku yang mabuk berat. Dia menarik sudut bibirnya. Tertawa sambil memarahi. Dasar bodoh, baru saja selesai membaca cerita sampingan Jian. Ibu dan ayah bertengkar tentang perceraian. Yang paling parah. Tahun itu, usiaku 16 tahun. Dia dengan marah membawaku pergi dari kota Jing. Dan datang ke kampung halamannya. Ketika aku baru tiba di kota Hai untuk sekolah menengah atas. Aku tidak tertarik pada apapun. Kelembapan yang memenuhi udara di sepanjang laut kota Hai selalu membuat orang merasa jengkel. Teman sekelas yang tidak bisa diajak bicara berkelompok-kelompok. Setiap hari hanya tahu membicarakan pembawa acara dan selebritas yang membosankan. Bahkan mereka tidak bisa mengungguli aku dalam belajar. Kecuali anak laki-laki bernama Fang Yuan yang sengsara itu, yang kadang-kadang bisa bersaing denganku. Tapi Fang Yuan selalu suka berkelahi dengan orang. Selama ada yang mengejek sepatunya yang jebol dan celananya yang pudar, dia pasti akan memelototi mereka dengan sifatnya yang bulat itu. Dan membalas dengan nada kaku. Tidak peduli saat pelajaran atau istirahat. Kali ini lagi. Karena kelasnya terganggu. Masih bisa mendapat nilai yang hampir sama denganku. Jadi setelah hari itu, aku sering diam-diam menyelipkan 2 bakpao dan sebotol susu ke dalam laci mejanya. Lagi pula, buku mengatakan bahwa persaingan harus adil. Ibuku bertanya padaku saat akan keluar rumah. Kamu tidak bisa minum susu. Kenapa kamu membawanya? Aku berpikir sejenak dan menjawab. Untuk memberi makan kucing. Seekor kucing yang sangat galak. Hari itu, Fang Yuan melihat bakpao di laci mejanya. Dia sedikit terkejut. Dia diam-diam melihat sekeliling. Lalu dia menelan bakpao itu dalam satu gigitan besar. Aku melihat wajahnya penuh dengan bakpao. Di tengah suara bacaan pagi, aku tidak bisa menahan tawa. Makanlah yang enak. Nilai Fang Yuan yang gemuk benar-benar meningkat. Aku juga secara bertahap tidak bisa mengejarnya. Dia pergi untuk berpartisipasi. Banyak kompetisi dan mendapatkan hasil yang cukup baik. Aku melihat ekspresi di wajahnya. Dari keraguan dan inferioritas secara bertahap menjadi percaya diri dan ceria. Rambut kuningnya yang pelit juga secara bertahap kembali ke warna aslinya. Tiba-tiba aku merasa semua ini cukup baik. Seperti kucing peliharaanku sendiri. Menjadi gemuk dan padat. Waktu berlalu dengan cepat hingga kelas 3 SMA. Entah kenapa wali kelas kami mulai memberikan semua kuota kompetisi itu kepadaku. Dia sepertinya tahu tentang situasi keluargaku. Aku atau ayahku menemukannya. Memintanya untuk menjagaku. Jadi semua kesempatan yang awalnya milik Fang Yuan jatuh ke tanganku. Aku sangat tidak menyukai ini. Karena ini membuat kesalahpahaman di antara kami semakin dalam. Akhirnya, konflik antara aku dan Fang Yuan meledak suatu siang. Saat itu aku merasa dia benar-benar tidak tahu berterima kasih. Ini juga bukan yang aku inginkan. Terlebih lagi, aku baru saja bertengkar dengan ayahku hari itu. Emosiku juga naik.
Entah bagaimana bisa terjadi kontak fisik. Aku dan Fang Yuan berkelahi. Dia benar-benar memukul dengan kejam. Ketika dahiku membentur sudut meja, penglihatanku menjadi sedikit tidak jelas. Emosiku mereda. Dia melepaskan tangannya. Saat diperban di rumah sakit, aku berpikir dengan kesal. Aku tidak akan pernah memberikan makanan enak kepada Fang Yuan lagi. Karena wajahku yang putih mulus memiliki bekas luka yang sangat jelek karena dipukuli olehnya. Ayah tahu aku dipukuli. Dan bersikeras agar Fang Yuan dikeluarkan dari sekolah. Tapi aku panik. Aku dan dia hanya berkelahi. Aku tidak ingin Fang Yuan dikeluarkan dari sekolah. Jadi aku memohon pada ayahku untuk waktu yang lama. Dan dia akhirnya setuju. Tetapi pada akhirnya Fang Yuan kehilangan kuota rekomendasi. Tapi aku tahu ini tidak akan mengalahkannya. Bahkan jika dia mengikuti ujian masuk perguruan tinggi sendiri, dia pasti bisa masuk. Benar saja, pada hari hasil keluar, dia mendapat peringkat pertama di seluruh sekolah. Aku awalnya juga ingin mendaftar ke ketinggian. Tetapi ide ini benar-benar hilang setelah mengetahui bahwa Fang Yuan dan Bai Ningbing bersama. Bai Ningbing ada di kelas sebelah, yang banyak orang sebut sebagai bunga sekolah Bai. Aku tidak mengenal orang ini sebelumnya. Baru kemudian aku menyadari bahwa dia adalah orang ketiga abadi setelah aku dan Fang Yuan. Hatiku sedikit sesak. Tapi juga jelas, aku dan Fang Yuan tidak terlalu banyak berinteraksi. Satu-satunya yang kami katakan, selain belajar, adalah saat aku dipukuli. Untuk menunjukkan rasa hormat di depannya, aku berkata, Fang Yuan, kamu adalah orang paling keras kepala yang pernah aku temui. Dan satu-satunya yang berani melawanku. Kamu sangat menarik. Setelah mengatakan ini, Fang Yuan melirikku dengan tatapan orang idiot. Kemudian, Dokter Li berbalik dan terus mengambil air. Aku berbalik dengan canggung dan pergi. Kemudian, karena pembatalan kuota Fang Yuan, kami bahkan tidak berdiskusi tentang pelajaran. Dia akan menghindariku di sekolah. Setelah beberapa kali, aku juga belajar melakukan hal yang sama. Lagi pula, dia juga tidak ingin melihatku. Jadi di mata orang luar, aku dan Fang Yuan seperti dua musuh yang bermusuhan. Di universitas terakhir, aku mendaftar ke kota Jing setelah itu. Semuanya juga tidak berjalan lancar. Keinginan ayah untuk mengendalikanku semakin kuat, aku tidak bisa mentolerirnya. Kemudian aku membuat keributan besar dengannya di dunia kota Jing. Gemerlap. Karena hubungan keluarga Liu dipegang oleh banyak orang. Membujuk untuk sementara waktu kembali ke Yizi di masa lalu. Tetapi setiap kali setelah minum-minum sampai mabuk berat, aku selalu teringat wajah Fang Yuan yang menggigit bibirnya. Memaksa dirinya untuk tidak menangis. Selalu menghantui pikiranku. Tetapi dari lingkaran pertemanan, aku memperhatikan kehidupannya. Ada tangis dan tawa. Hanya saja satu-satunya neneknya meninggal mendadak setelah ujian masuk perguruan tinggi. Sejak saat itu, dia kehilangan sandaran terakhirnya. Itu adalah saat aku beberapa kali membuka kotak dialog dengannya. Ingin bertanya apakah dia membutuhkan bantuanku. Tetapi dengan frustrasi meletakkan ponselku. Dia punya pacar dan aku tidak punya kesempatan. Aku menghabiskan beberapa tahun dengan kehidupan yang dekaden. Minum dengan orang-orang di lingkaran. Ski dan mencoba berbisnis. Yang mana kerugiannya sudah ditanggung semua. Semua hiburan duniawi ini membuatku mati rasa. Membuatku perlahan melupakan orang bernama Fang Yuan ini. Sampai tahun kelulusan dia menemukanku. Aku masih ingat saat aku melihat pesan itu di suatu dini hari. Aku tidak bisa tidur. Duduk termenung di rumah.
Hati Fang Yuan pulih kembali. Apakah pantas demi seorang wanita? Dia tidak ragu-ragu. Yu mengangguk. Pada saat itu, tiba-tiba aku merasa sudah waktunya. Aku memutuskan. Selama bertahun-tahun ini, kepribadian Fang Yuan hanya tidak lama kemudian. Aku tahu dari petunjuk di lingkaran pertemanannya. Bai Mingbing meninggal. Pada saat itu, aku tidak memiliki pembayaran apapun. Hanya tidak mengerti mengapa hidup Fang Yuan begitu pahit. Apakah dia belum cukup berusaha? Dia adalah orang yang paling rajin di sekolah menengah. Juga orang yang nilainya terbaik. Tapi mengapa malam itu? Aku tidak bisa tidur. Bolak-balik. Akhirnya membuka lingkaran pertemanan Fang Yuan. Aku tidak pernah menyesal datang ke sini. Ini adalah tanda tangan pribadinya yang baru saja diubah pada dini hari. Melihat ini, tiba-tiba aku merasa sangat tidak nyaman. Setelah berjuang lama, aku mengiriminya pesan penagihan. Ini adalah satu-satunya alasan yang layak yang bisa kutemukan. Kupikir berdasarkan karakternya. Uang belum ada. Dia tidak akan melakukan hal bodoh. Mulai bekerja untuk Fang Yuan. Bulan pertama dia menghasilkan 500 yuan. Dia bilang baru saja dapat pekerjaan dan masih kurang. Tapi aku tahu uang ini pasti dia peras dari sela-sela giginya. Awalnya aku tidak berniat memintanya mengembalikan uang. Hanya saja ada alasan untuk membuatnya bertahan juga bagus. Dan aku juga menyadari. Aku tidak bisa terus seperti ini. Jadi aku menyerah pada ayahku. Datang untuk bekerja di grup Liu Jia. Sepenuh hati berinvestasi dalam karir. Bagaimanapun, selain hanya memiliki nama keluarga Liu. Apalagi yang bisa aku berikan? Investasi ini berlangsung selama 5 tahun. 5 tahun kemudian, akhirnya aku mendapatkan cabang kota Hai. Dan juga memiliki sumber daya yang cukup di hati. Dan di tahun yang sama, Fang Yuan juga bermain 150.000. Kembali ke kota Hai hari pemilihan alamat kantor perusahaan kota Hai. Fang Yuan meminta tanda terima transfer 150.000 tahun itu dari saya. Dia bilang Bai Ningbing belum meninggal. Uang ini masih dipalsukan. Tiba-tiba hatiku dipenuhi amarah yang tak bernama. Hal abstrak macam apa ini yang dia temui? Jadi aku meminta asisten untuk menyelidiki urusan keluarga Bai. Juga biarkan Fang Yuan datang sendiri untuk mengambil tanda terima dariku. Tidak ada alasan lain. Aku ingin bertemu dengannya. Hanya saja kali ini Fang Yuan masih tidak baik-baik saja. Dia mengenakan hoodie abu-abu. Seluruh dirinya berdiri dengan canggung di depanku. Tapi kali ini aku tidak berdaya. Aku bisa membiarkan Fang Yuan datang ke perusahaanku. Aku bisa membantunya membuka jalan. Dia sangat pekerja keras dan berbakat. Dia pasti bisa. Namun Fang Yuan menolak pertanyaan marahku. Dia? Bagaimana bisa dia begitu rela merendahkan diri? Hatiku juga sakit untuknya. Pengalaman bertahun-tahun ini. Hanya untungnya, akhirnya dia menyetujui undanganku. Aku tidak akan salah menilai asistenku. Memberitahuku tentang urusan keluarga Bai yang telah diselidiki. Dan yang bisa kulakukan hanyalah mendorongnya. Akhirnya menyerahkan isi yang telah dikumpulkan kepada Fang Yuan. Bagaimanapun ini adalah urusan pribadinya. Apakah dia ingin membalas dendam atau tidak, dia yang harus memutuskan. Namun Fang Yuan tidak mengecewakanku. Keluarga Bai akhirnya mendapatkan akhir yang pantas mereka terima. Kemudian, proyek kerja sama spiritual berhasil diselesaikan. Kemampuan Fang Yuan dalam pekerjaan membuat banyak orang bahagia. Aku memberikan banyak proyek dengan sumber daya yang baik kepadanya untuk berkembang. Dengan cepat. Segera menjadi sangat jeli. Dan juga menciptakan tempat di perusahaan. Pada hari dia dipromosikan menjadi eksekutif perusahaan. Fang Yuan mengundang orang-orang dari perusahaan untuk makan. Dia duduk di sampingku. Berbicara dan tertawa riang di antara kerumunan. Matanya penuh dengan kepercayaan diri dan ketenangan. Setelah makan malam berakhir, hanya tersisa aku dan Fang Yuan. Dia tersenyum dan bertanya padaku. Liu Ruyan, apakah kamu masih ingat 3 tahun lalu?
Aku mencarimu untuk mengambil tanda terima. Hari itu aku berpikir. Mengangguk? Ingat hari itu aku melihatmu duduk di sana dengan penuh semangat. Menurutmu bagaimana aku bisa jatuh cinta padaku? Aku menggodanya. Tersipu dan tertawa kecil. Kemudian menatapku dengan tatapan tegas, bukan karena iri pada Liu Ruyan. Terima kasih. Terima kasih telah membuatku percaya. Hidupku bisa berubah. Sampai semua ini benar-benar terjadi. Aku mengangkat gelas anggurku. Menampakkan senyum bangga. Mengangguk padanya. Hanya saja tiba-tiba aku teringat hari ketika ibuku pindah dari kota. Malam hujan itu. Ibu duduk di sofa dan bertanya padaku, Ruyan, menurutmu ayah mencintaiku? Saat itu aku merasa ayah mencintai ibu. Karena meskipun emosiku tidak stabil, tapi aku memiliki kelembutan yang langka terhadap ibu. Apapun yang diinginkan ibu, ayah akan segera memenuhinya. Mulai dari puluhan ribu, hingga jutaan, semua sama. Tentu saja ayah mencintai ibu. Ucapku dengan nada tegas. Ibu mendengar itu, menggelengkan kepalanya dengan sedih, Ruyan. Ingatlah, ini bukan mencintai seseorang. Bukan mengurungnya seperti burung dalam sangkar. Lalu apa? Ibu? Adalah membiarkannya melihat dunia yang lebih besar. Jadi aku mencintai Fang Yuan. Aku ingin melakukan segalanya untuk mendukungnya. Biarkan dia melihat dunia yang lebih besar.